petanya masih dulu. Nah, kok di waktu-waktu kayak gini, mungkin sektor-sektor apa yang Ko Yusuf perhatiin yang katanya masih menarik, mungkin setahun ke depan gitu, Kalau saya dari tahun lalu saya udah mulai masuk di properti. seperti ya, Ya, karena kalau mungkin tahun 2022 itu kan yang lagi naik kan saham pertambangan, saham tantangan coal. Nah, sebenarnya saham coal kan waktu itu juga ada lagging ya. Eh, Harga sahamnya belum naik, cuman waktu itu harga coal dunia udah naik. Jadi ada gap sebenarnya. Nah, sekarang juga sama menurut saya properti kinerja beberapa saham properti yang ada di Bursa Efek Indonesia sebenarnya bagus juga, tapi harganya belum naik belum naik. gitu. Jadi menurut saya ya belum naik. Jadi menurut saya ya saya entry lebih awal aja gitu. Oke, nah kalau kita lebih mendalam lagi gitu, kira-kira emiten properti yang menarik menurut itu apa aja, Bu? Menurut saya BSDE, CTRA, Pakuwon, ya Bon, itu menurut saya itu oke sih. ya. Kenapa kok properti kok? Padahal kan tadi mungkin secara cicilan juga eh, mungkin juga saat ini kan ekonominya kita tahu banyak biaya itu di HPP-nya banyak perusahaan banyak biaya. Nah, bukankah itu juga bisa menjadi sebuah pemikiran kalau eh, mungkin memang pendapatannya bisa kencang, cuman profitnya nggak bisa besar, sehingga mungkin pasar properti juga belum seramai itu. Tapi kenapa kok Ko Yusuf melihat properti ini malah sekarang sahamnya banyak yang under value? Ya, ya sebenarnya kan menurut saya properti kan salah satu cyclical juga. Hmm. Dia ada polanya juga. Dia belum 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 tren sekarang ya kan. Nah, tapi suatu saat dia pasti akan naik lagi dan kebetulan sebenarnya di tahun 2020, 21, 22 menurut saya 22 mungkin udah agak sedikit telat sih untuk secara realnya ya. Karena mungkin yang 2020 kan banyak tiba-tiba orang kaget, banyak orang yang mungkin cash flow-nya hancur. Hmm. Sektor realnya di properti pasti banyak orang yang jual BU gitu. Nah, ada orang yang mengambil pasti di saat orang ada yang panik, ada orang yang ambil kesempatan ini untuk mengambil di harga murah, pasti begitu kan. Nah, tapi kalau kita baca dari sejarah, itu properti di Indonesia atau di beberapa negara itu tinggi-tinggi di tahun 2018-2019. Di mana waktu sebenarnya suku bunga BI itu paling tinggi di 2018-2019. Tapi kok properti malah naik? Kan nggak make sense. Oke. Kan orang ngomong, Ya. kalau harusnya suku bunga rendah, orang mau makin beli, makin bisa beli properti. Suku bunga tinggi, harusnya orang lebih nggak mau ambil KPR gitu kan. Tapi kan itu teorinya, tapi secara realnya tuh berbalikan. Kenapa? Karena orang FOMO. Hmm. Hmm. Intinya sebenarnya itu mau di saham, mau di properti sama. Ya berapa banyak sih orang yang ikutan beli rumah di PIK, kan beli Gading Serpong, ya kan beli apartemen. Ya mungkin mereka belum pernah ke sana, mereka cuma lihat berdasarkan gambar, mereka nggak ngerti juga sektor properti. Cuman, dia beli, teman gue beli, akhirnya ya udah, kayak bagus, properti naik terus, ya udah akhirnya mereka beli. Walaupun suku bunganya naik, karena trennya lagi uptrend. Ya kan? Oh, Sama mungkin kayak lagi bank digital 2 tahun yang lalu, wah lagi naik-naik kan semua, ya semua pada ikut beli gitu. Saham oh, call naik ya udah semua semua pada ikutan beli ya. Mungkin sekarang belum properti realnya belum naik. Nanti kalau lagi realnya naik, harga properti naik ya mau nggak mau ya. walaupun suku bunga naik pun pasti bakal beli. Hmm. Karena dia ngeliat oh, kok tetangga gue dia kayaknya cuan dari properti ya gitu. Jadi dia juga mau ikutan beli. Secara logikanya masih begitu. Oke, berarti memang eh, selain faktor mungkin secara teoritis atau mungkin bahasanya lebih eh, logika berpikir gitu ya, ternyata juga ada hal lain seperti eh, faktor psikologis mungkin ya, karena FOMO itu Ya. kan sebetulnya psikologis gitu. Jadi memang selain eh, mungkin juga data-data ekonomi, tapi juga apa yang terjadi real di lapangan itu juga bisa dijadikan eh, pertimbangan kita ya Ya. untuk Soalnya berinvestasi. mungkin kalau saya buat tambahkan lagi di sektor properti, misalkan kita tahu kan bahan naik, semen naik, besi naik, semua naik gitu. Nah, modal tanah dia kan mungkin anggap kita sama lah, ya kan? Tapi Ya. kan
developer ini kan cenderung mereka membangun rumah atau membangun apartemen atau mungkin spesial Pakuan dia bikin bikin shopping mall berbeda. Tapi kan jarang yang jual tanah. Kebanyakan dia kan mau nambah edit value itu dia bangun perumahannya. Ya kan dia bikin klasternya, dia bikin rumahnya. Nah, karena bahan-bahan naik, karena inflasi, bahan-bahan naik, mau nggak mau harga jual dia pasti naik. Ya, nggak mungkin harga jual 2023 lebih murah daripada 2021, nggak mungkin kan, pasti lebih mahal. Nah, otomatis harga properti naik, ya kan, otomatis penjualannya juga lebih naik juga. Nggak mungkin pendapatan dia lebih sedikit dibanding 2021. Ya. Tapi baik lagi ke perusahaan yang benar, karena tidak semua perusahaan properti yang ada di Bursa Indonesia kinerjanya bagus. Hati-hati aja gitu. Di pintar-pintar kita memilih mana perusahaan yang baik nih. Nah, betul. Kalau tadi sektor properti nih, apakah ada sektor lain yang juga menarik untuk diperhatikan, mungkin untuk kita bisa berinvestasi gitu? Yang lain mungkin sektor real ya, sektor real beberapa ada saham seperti Sido udah mulai menarik lagi. Ya, tapi kan Sido kan market cap-nya masih kecil ya kan. Tapi ini salah satu perusahaan yang memang saya suka dari dulu dan dia bisa membuktikan kalaupun kemarin kuarter 3 2022 sampai jelek, tapi dia bisa recovery dengan sangat-sangat cepat sekali gitu. Nah, tapi balik lagi perusahaan yang mirip seperti Sido itu nggak banyak. Ada beberapa yang FMCG juga ternyata dia HPP-nya belum bisa menekan HPP-nya yang seperti saya bilang tadi. Karena inflasi, kenaikan bahan baku, mau nggak mau dia pendapatannya turun, tapi ternyata HPP-nya malah naik, jadi laba bersih jadi dikit. Okay. Nah, ini kita kan tadi juga sudah cukup banyak bicara, banyak kriteria untuk menilai kondisi ekonomi, kemudian kira-kira sektor mana yang menarik. Nah, kalau untuk Ko Yusuf sendiri, trik atau tipsnya untuk memilih saham-saham yang qualified, nah ini sahamnya bagus nih, di laporan keuangan yang paling penting Koko lihat yang bagian mana, Ko? Laba. Labanya ya? Ya, jadi karena saya, teman-teman saya yang sudah senior di atas saya, merekomendasi satu buku yang bagus banget dari Peter Lynch, One Up on Wall Street, dan saya mencoba baca lagi kembali, dan ya kunci dari sebuah perusahaan adalah di laba. Nah, tapi balik lagi kita jangan hanya melihat angka. Nah, perusahaan ini labanya lebih tinggi. Karena ada beberapa perusahaan yang mungkin menjual aset, jadi labanya lebih tinggi. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengenal perusahaan yang kita investasi, dia bagaimana bisa menghasilkan laba. Itu kuncinya sebenarnya. Karena kalau kita cuman mengira-ngira, tapi kita nggak tahu bisnisnya ini seperti apa, bagaimana dia bisa menghasilkan laba di tahun depan, misalkan tahun-tahun ini, ya kita nggak tahu gimana kita mau masuk di sini. Saya mencontoh misalkan saham S1R. Ya, ini kita ambil spesifik satu saham aja misalkan. S1R sekarang kan mungkin orang dulu di 1.000 udah murah. Karena dulu harga saham S1R pernah 1.200. Jadi ya, kita nggak bisa ngeliat histori. Wah, pas harga 1.000 udah murah karena orang 1.200 kan pernah 1.200. Nah, sekarang turun ke 460, 470-an gitu kan. Nah, sepertiganya dong. Berarti kan sekarang lebih murah lagi dong. Nah, pertanyaannya apakah saham seperti ini bagus dikoleksi gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kita tanda tanya. Nah, berarti kita butuh pelajarin karena S1R gimana sih mendapatkan income dia. Oh, kita tahu kan dia buka di mall, dia buka stand alone di ruko-ruko. Kan kalau sekarang S1R tidak hanya di mall juga. Dia ada buka di ruko-ruko. Dia tahun 2022 ada sekitar 200 store di seluruh Indonesia. Nah, dan kenyataannya yang agak kurang menyenangkan itu adalah penjualan dia di store yang sama itu growth-nya cuma sekitar 2-3%. Aduh. Nah, ini kalau di Peter Lynch ini kategori yang slow grower gitu. Dia bukan tidak bertumbuh, cuma sangat-sangat pelan sekali. Nah, kita emiten seperti atau perusahaan seperti ini kan dia cuma bisa menghasilkan laba, yaitu adalah sales dia di toko yang sama naik atau dia membuka store baru. Nah, dia di
di tahun 2023 hanya menargetkan membuka 10-15 outlet. Ya. Nah, 10-15 outlet dibandingkan dengan store dia 220 store, itu kurang lebih cuma sekitar 6%-an. Tidak sampai 10%. Artinya, kalau store dia buka pun, dan store yang lama naiknya cuma 2-3%, artinya kan pendapatan dia nggak akan naik banyak. Kecuali dia bilang, tahun ini saya mau buka 50 store. Wah, berarti kan growth dia itu bisa 20% gitu kan. Tapi dia bilang, tahun ini saya cuma buka 10-15 store. Artinya kan growth dia biasa-biasa aja. Nah, menurut saya dari sini kita bisa menganalisa, oh, software ini menurut saya bukan tidak menarik, tapi resikonya kecil karena dia tidak ada hutang bank, cash-nya banyak, depositonya banyak, cuman dia lambat. Jadi kalau saya mungkin kalau masuk pun kecil, saya nggak akan masuk banyak di perusahaan seperti ini. Karena saya mencari perusahaan yang bisa menghasilkan laba secara cepat. Nah, cenderung software ini kan sudah perusahaan yang cukup besar ya kita ngomongnya kan. Nah, otomatis perusahaan yang cukup besar geraknya sedikit lebih lamban dibanding mungkin yang sahamnya secondliner yang store-nya mungkin baru 20, 30. Dia mau kalau dia punya 15 store, dia buka 15 store lagi kan artinya udah 100%. Tapi dengan kelas S1R dia buka 15 store aja baru sekitar 6%-an gitu loh. Nah, dari situ kita bisa menganalisa ya perusahaan seperti apa yang kita mau beli gitu. Ya, itu common sense, tapi seringkali kita merupakan hal prinsip yang sederhana ini lebih terlalu banyak melihat kayak PBV, ROI, debt to equity ratio-nya sampai yang merupakan nafas perusahaan yaitu pendapatannya, labanya kita lupa menganalisa, bahkan mungkin menganalisanya cuma sekilas saja. Mantap banget kok. Memang kita juga sering meremehkan kira-kira pendapatan labanya bagaimana, apakah akan HPP untuk menilai kinerja perusahaannya. Dan memang kalau dipikir-pikir lagi secara logis harusnya kalau growth perusahaannya mungkin bahasanya nggak stabil ya, tapi lebih ekspansif itu otomatis ya harga sahamnya biasanya mengikuti, mungkin seperti itu ya gue. Iya benar. Kecuali digoreng ngomong. Itu kan nggak masuk di universe stoknya Koko ya. Iya. Saham goreng-goreng itu dunia lain. Malam ini kita lebih fokus ke perusahaan yang mungkin long term gitu ya. Dan juga karena kita lihatnya saham-saham yang perusahaannya itu kapitalisasi marketnya besar, otomatis seharusnya saham-saham itu juga bisa menjadi pendorong penggerak IHSG, mungkin seperti DA, BMRI yang Ko Yusuf tadi sempat sampaikan. Mungkin juga kalau misalnya sektor properti ini bergerak masif seperti mungkin tahun 2018-19 memang bisa menjadi pendorong penggerak IHSG juga gitu. Jadi memang pasar saham menarik ya. Bisa Pak William ada saham menarik apa sekarang nih Pak? Kalau dari segi Pak William. Dari segi Pak William ada saham yang menarik apa kalau Bapak lihat sekarang? Oke. Kalau ini kita bicara soal saham menarik secara teknikal ya. Jadi kalau tadi boleh. Lebih secara fundamental, kita juga di trade lebih melihat secara teknikalnya. Jadi dari sisi pergerakan harganya kira-kira yang menarik mana tuh. Kalau dari pergerakan harga, saya pikir hari ini ada kabar baik untuk teman-teman yang mau mengamati emiten Telkom ya. Jadi saham Telkom, KM, hari ini breakout, kemudian juga kelihatannya di atas sama 200 juga ya. Nah itu masih bisa cukup jauh nih pergerakan sahamnya. Memang ada gap up itu yang mungkin teman-teman juga waduh ini opening price-nya hari ini 4.200, kemarin closing-nya 4.150. Biasanya kan kalau enggak sih tapi enggak gap sih tapi pas banget soalnya. Ya sih. Secara itu memang shadow masih ada shadow kecil ya. Ketemu. Cuman masih belum cukup ekornya yang hari ini nyentuh closing price-nya gitu. Ya. Ini menarik sih memang. Ini secara teknikal dan frame flow Telkom yang menarik. Nah, kalau misalnya Ko Yusuf pun juga sudah bilang fundamentalnya menarik,
kita juga confirm juga teknikalnya menarik, volume perdagangannya juga tinggi, seharusnya ya saham Telkom ini masih bisa jauh untuk penguatannya ya, tapi mungkin sifatnya lebih jangka menengah, 3 bulan 6 bulan ke depan. Kalau jangka pendek kan tes resistance-nya sekitar 4.400 yang terdekat sama 4.550 dulu. Kalau breakout 450 ya lanjut menguji level tertinggi terdekat ya di 4.770 dulu. Betul. Itu cuma kemarin ada double top tapi nggak jadi breakdown ya, ada double top waktu itu. Oh ya, waktu itu. Cuman memang ini yang belakangan saya juga baru dapat gitu ya, kok di pasar keuangan lah, mungkin kalau di pasar saham gitu, karena saya juga trading di pasar forex itu. Nah, kalau di pasar keuangan nggak di pasar saham yang lebih menarik itu sebetulnya saham yang lagi agresif gitu bergeraknya, agresif gitu. Karena mentalnya harusnya adalah kita beli saham yang mahal, tapi jualnya lebih mahal lagi gitu. Memang idealnya adalah ya beli harga murah, jual harga tinggi. Mungkin untuk investor atau teman-teman yang bisa ngehold lebih lama, mungkin seperti Ko Yusuf juga yang lebih slow, nggak terlalu banyak tradingnya, mungkin itu juga sesuatu yang cocok gitu ya style tradingnya. Tapi untuk mungkin teman-teman yang lebih sering trading, ada baiknya harga saham-saham yang sudah breakout, naik terus, fundamentalnya bagus, kita entry aja, PD entry, karena kita yakin harga saham ini masih bisa naik lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi ya. Soalnya orang kalau harga sudah naik takut masuk. Ini terus setelah aku masuk turun gimana gitu, atau ya gak nyaman aja, karena kita kan memang terbiasa untuk entry atau beli harga diskon gitu sehari-hari. Nah, padahal di financial market yang menarik adalah kalau harganya sudah breakout, sudah naik kenceng, apalagi masih di awal. Ya kalau kita bicara secara probabilitas, Telkom ini salah satunya gitu. Iya, betul. Cuman sayangnya tidak megang. Kalau menurut saya salah satu godaan atau hal yang tersusah di pasar saham adalah tidak membeli sih. Karena kadang-kadang saya mungkin pribadi mungkin punya sekitar 4 sampai 6 saham, kadang-kadang tergoda mau beli sampai 7, kadang tergoda beli sampai 8. Jadi karena sahamnya banyak kan, kalau sahamnya banyak kita makin sulit untuk grow kita lebih besar. Karena kita terlalu banyak diversifikasi. Jadi ya benar-benar harus kita pilih banyak yang bagaimana sih yang the best 4 sampai 6 saham yang kita punya, dan kita tidak melihat saham yang lain. Jadi, wah Telkom bagus nih, cuman ya udah janganlah, kita masih punya saham yang lebih bagus lagi gitu. Itu menurut saya sih yang paling susah sih. Mesti yakin sama analisa sendiri dan benar. Betul. Ya, tapi kan memang strategi masing-masing itu juga menyesuaikan gitu. Mungkin memang sekarang Telkom teknikalnya bagus, tapi mungkin nggak sesuai dengan karakteristik pelaku pasarnya. Atau untuk beberapa teman-teman kita, nggak, saya lebih penting cari yang fundamentalnya bagus, harga murah ya. Karena itu strategi masing-masing dan menyesuaikan kondisi. Nggak ada pelaku pasar yang baik itu trader, investor yang kondisi latar belakangnya sama persis, kan nggak ada. Kita di sini biar prinsipnya seperti apa, mungkin seperti itu. Betul. Nah, ini kalau kita bicara tadi secara teknikal mungkin Telkom, kemudian mungkin dari kacamatanya Ko Yusuf dari sektor properti ada BTRA, BSDE, mungkin BWON. Nah, kita
move on dari saham-saham gitu ya, pilihan sahamnya, dan kita mau lebih banyak sekarang bahas mengenai bagaimana sih kita tuh supaya bisa profit ya tentunya di pasar saham dengan kondisi market yang seperti sekarang ini. Jadi dorongan harga saham secara umum itu untuk naik kencang, ini konteksnya masih saham-saham yang second liner, first liner, bukan yang goreng-goreng ya teman-teman. Itu kita menyikapinya bagaimana, Bu? Karena kan memang ini pergerakan harganya terbatas, butuh kesabaran juga, dan nggak tahu kapan naiknya gitu. Ada yang tahu, benar. So far saya memang portfolio saya sendiri sekarang lagi, total portfolio memang lagi minus juga, sekitar 5%-an. Jadi ya bagi saya hal yang wajar ya. Karena ISG kita tahu mungkin ntar lagi turun, besok naik. Dan sekarang ISG itu nggak nyantai, kadang-kadang bisa tiba-tiba 0,89%, bisa tiba 1%, bisa tiba 2%. Kita agak nggak wajar sebenarnya, ya kan? Cuman ya kalau ISG 1%, otomatis kan saham kita mungkin bisa tiba-tiba bisa ARB gitu kan. Nah, tapi kalau ya, jadi kalau mungkin sudah terbiasa, lama-lama jadi biasa aja. Ya kan, karena kebetulan saya makin lama makin terbiasa dengan kesibukan sendiri, jadi tiba-tiba pas sore lihat, oh hari ini naik, tiba-tiba besok turun, ya udah begitu aja. Karena mungkin dan mungkin kita sudah membagi resikonya ya. Menurut saya saham-saham yang mungkin saya beli resikonya mungkin sudah sedikit lebih kecil. Jadi kemungkinan untuk ARB-nya sih kayaknya agak jarang, agak susah kayaknya gitu. Ya. Saham saya cenderung biasanya di situ-situ aja, kebanyakan satunya. Ya, kita ini berdua diam-diam kelihatannya kasih kode ke teman-teman, di ARB sudah nggak cuma 7%, marilah kita lebih banyak mengamati saham-saham yang market cap-nya lebih besar gitu. Karena saham-saham dengan market cap yang lebih besar, kemungkinan untuk ARB sampai minus 35%, bahkan mungkin 10% dalam sehari, harusnya sulit lah ya. Agak sulit. Apalagi BCA. Apalagi BCA tuh teman-teman. Ini kita mungkin BCA ini salah satu portofolionya Ko Yusuf. Saya nggak megang karena bagi saya mahal. Ya. Walaupun ya saya nggak sahabat BCA juga, dan saya cukup baik dengan BCA juga, cuman memang ya sahamnya bagus, cuma harganya memang nggak murah aja. Kadang-kadang sih kalau saya kadang-kadang harus bisa menahan untuk membeli saham yang memang bagus, cuman harganya mahal. Karena kalau saya pribadi di sektor banking itu banyak bank second liner yang kinerjanya mungkin nggak sebagus mereka, cuma sudah membaik juga, dan menurut saya harganya cenderung murah. Ya, terus memang sebetulnya yang bikin sulit itu kalau kita ngadepin situasi market mungkin seperti sekarang ya, itu kan menahan diri yang tadi Ko sudah ngomong. Setuju banget. Menerima kalau ini harganya kemarin minus mungkin 5% gitu. Besok udah plus nih 2%. Nah, lusa balik lagi minus. Kadang kan perasaan itu nggak terima gitu loh. Betul. Udah hijau kok merah lagi. Nah, mungkin sekarang kok itu sudah terbiasa gitu menghadapi market seperti ini. Cuman di awal-awal Koko membiasakan diri itu bagaimana kok? Mungkin bisa di-sharingkan supaya kita juga bisa lebih mantap gitu untuk bersabar menghadapi situasi market seperti sekarang. Kalau saya mungkin memang jam terbang, dan mungkin dana yang sekarang saya masukin mungkin lebih 10 kali lipat atau 15 kali lipat lebih besar daripada yang saya dulu investasi. Jadi mungkin di saat saya make decision ini jadi cenderung lebih hati-hati gitu. Nah, kalau dulu kan mungkin buy on breakout beli gitu kan. Sahamnya apa saya juga nggak peduli. Cuma kalau sekarang kan kalau duitnya kecil it's okay. Tapi kan kita berpikir ini kita yang jangka panjang, dan kita pikir kita sedang membeli sebuah perusahaan, bukan kita gambling. Kalau kita gambling memang udah tahu ya udah
gue 5 juta, ya udah amit-amit ya rugi semuanya, ya udah 5 juta hilang. Cuma kalau nominalnya makin lama makin besar, kita kan nggak mungkin menaruh uang sebanyak itu untuk gambling gitu. Nah, kalau mungkin setiap orang punya cara sudut pandang berbeda-beda. Cuma kalau saya lebih berinvestasi, ya kita mikirkan kenapa kita beli saham ini, kenapa kita beli dan berinvestasi di perusahaan ini. Jadi kita mikir, kita tanya ke diri kita sendiri, kita udah tahu belum sih perusahaan yang kita investasi itu perusahaan apa. Jadi di saat orang nanya kita beli apa, kita bisa menjawabnya juga dan kenapa gitu. Bukan karena kata A, kata B gitu. Ya, Nah, ya. kadang-kadang jujur ya pasti kita semua pernah ikut orang lah, pernah ikut orang, ya udah saya ikut orang A karena dia beli, saya ikut beli. Cuman pas dia quit duluan, dia cut loss, kita belum tentu, kita mungkin telat cut loss. Atau dia udah take profit duluan, kita telat, akhirnya kita malah loss gitu loh. Jadi ya akhirnya kita nyalain orang lain, tapi kita nggak pernah belajar. Jadi ya, semenjak itu ya saya pikir ya kita mau sampai kapan, kan kita harus mandiri juga. Nah itu kan butuh jam terbang yang kita terus menggali, belajar dari orang lain, belajar dari buku ya kan. Bagaimana supaya pelan-pelan kita, kalau pilihan saham kita udah bener dan kita tahu resikonya di mana, menurut saya resiko untuk kita menghadapi volatilitas ini kita lebih oke. Karena kalau misalkan ya kita misalkan contoh misalkan beli saham salah satu perusahaan beras di Indonesia misalkan, itu laporan keuangannya jelek tapi harganya lagi naik, saya tahu gitu. Tapi ya saya nggak akan lihat karena bagi saya cukup tahu perusahaan ini, saya udah pernah baca laporan keuangannya dan dia nggak ada tanda-tanda turnaround sama sekali. Jadi ya bagi saya ya ini cuman kenaikan harga sementara doang. Ya. Jadi saya nggak akan ikut gitu. Jadi stick to the brand. Yes. Rencana awalnya bagaimana, kemudian kita ini masuk ke market sebagai siapa? Apakah day trader, swing trader, atau investor, atau apapun itu bahasanya, tapi memang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Dan jam terbang tadi kok Yusuf sudah ngomong berkali-kali, memang itu sesuatu hal yang penting sekali gitu. Tapi lama-lama kalau udah 5 tahun di market mungkin udah terbiasa kok. Ya, betul. Dan yang menarik dari ceritanya Ko Yusuf adalah Ko Yusuf berpikir ini saham apakah benar punya fundamental yang bagus, kemudian sekarang kondisi keuangan saya bagaimana gitu. Terus ini uang yang saya percayakan di pasar saham ini nggak kecil loh, jadi perencanaannya mantap. Jadi perencanaan itu juga mungkin salah satu kunci penting ya untuk sukses di pasar saham mungkin ya. Dan yang saya juga belakangan ini sering muncul kalau di sosial media itu bukan kita tahu ini benar atau salah, tapi bagaimana saya dengan yakin tahu ini yang keputusan yang saya ambil itu benar gitu. Yes. Nah, kalau di keputusan yang Ko Yusuf ambil di pasar saham kita atau saham-saham yang keputusan nih, ini saham-saham yang bagus, kriterianya ABCD. Nah, itu seandainya ada syarat-syarat tertentu yang Ko Yusuf sudah tetapkan, kemudian ada perubahan nih di laporan keuangannya. Nah, kira-kira reaksi atau respon Ko Yusuf terhadap perubahan itu seperti apa? Dan seandainya mungkin harga sahamnya sudah bergerak, tapi kriteria-kriteria yang ditentukan Ko Yusuf berubah, nggak sesuai dengan standarnya Ko Yusuf, kira-kira yang Ko Yusuf nanti lakukan terhadap saham itu seperti apa kok? Ya, kalau menurut saya sendiri kan mungkin trader suka cut loss. Ya sebenarnya investor belum tentu tidak cut loss juga. Yang paling gampang kita lihat temannya Warren Buffett ya kan, Charlie Munger ya baru cut loss juga saham yang udah berinvestasi cukup lama, salah satu saham China juga gitu kan, dia udah cut loss dan duitnya itu triliunan gitu kan, tapi dia pun cut loss juga ya gitu. Jadi intinya ya sebenarnya cut loss adalah hal yang wajar, cuman kita tahu balik lagi kita kenapa kita cut loss. Karena saat kita tahu kita kenapa cut loss, itu mungkin akan jauh lebih tenang bagi kita sendiri. Contoh misalkan kenapa trader cut loss, oh udah jebol support, ya udah saya cut loss. Karena udah jebol support.
Kita karena nggak tahu antara support ini ke support berikutnya kamu bisa tahan nggak 20%, 30%. Kalau support berikutnya cuma 5% ya oke, ya kan. Tapi kalau ternyata support berikutnya jauh kan ya udah mending kita cut loss. Sama juga dengan perusahaan yang kita investasi, ternyata kalau misalkan kinerja nggak gitu bagus, ya otomatis kan ya harga yang kita beli sekarang itu jadi mahal. Contoh misalkan saham ayam-ayaman, misalkan Java, ya kan Cepin, Main, ini kan lagi turun banget. Ya penyebabnya sebenarnya simpel banget, yaitu gara-gara Indonesia masih impor jagung dan harga jagung ini naik. Ya karena itu hal yang sesimpel itu HPP mereka jadi naik. HPP mereka naik, penjualan mereka biasa-biasa aja, jadi labanya kecil. Ya gara-gara kita cukup butuh tahu harga jagung doang itu kita bisa tahu bisnis ayam-ayaman seperti apa. Jadi baik lagi, sebelum kita berinvestasi kita harus tahu perusahaan kita investasi seperti apa sih. Karakternya seperti apa, terus dia aktif akan apa, ayam, harga jagung, emiten batu bara, juga kalau perbankan juga karena kondisi ekonomi dan suku bunga Indonesia itu memang beberapa hal yang sering dilupakan karena kita mungkin sudah terlalu terbiasa dengan angka-angka kayak ROI dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Ya tapi saya tetap lihat ROE kok. Bagaimana kan kita pas tentu pingin berinvestasi di perusahaan yang ROE-nya besar. Artinya kan perusahaan yang lebih menguntungkan kan. Ya kalau ROE-nya kecil ya kita ngapain habisin waktu untuk menganalisa perusahaan yang ROE-nya lebih kecil gitu. Betul. Ya, jadi bukan berarti yang indikator-indikator fundamental yang populer itu juga nggak penting, cuman betul, setuju banget. Perlu masuk lebih dalam lagi supaya saham-saham yang kita koleksi ini memberikan keuntungan pada akhirnya, karena pada akhirnya pun sebetulnya semua yang kita lakukan adalah supaya kita bisa cuan gitu. Setuju. Kita juga bukan supaya analisa kita benar, tapi supaya kita bisa cuan. Wah, ini kita terkendala waktu, padahal sebetulnya masih banyak dan pembicaranya cukup menarik nih, Ko. Nah, karena waktu mungkin Ko Yusuf, apakah ada closing statement untuk kita semua, khususnya bagaimana kita bisa tetap cuan dalam kondisi market seperti ini, mungkin juga tips untuk berinvestasi secara jangka panjang yang secara sederhana aja, kok mungkin bisa di-sharingkan gitu. Ya, kalau saya sendiri mungkin ya kita bisa baca dari Warren Buffett di mana selama 20 tahun terakhir dia selalu menyisakan cash. Di mana dia selalu lihat ya, tidak ada yang tahu masa depan. Jadi saat market crash, saat market nggak sesuai dengan harapan kita, di mana orang takut, di situ kita ada kesempatan untuk membeli perusahaan yang berfundamental bagus dengan harga yang lebih murah. Jadi ya buat kalian yang mungkin takut, wah gara-gara Swiss kenapa, Amerika gimana, ya udah nggak ada salahnya juga kalau misalkan kalian pegang cash, di mana kalau hal itu terjadi yang kita tidak inginkan, kalian punya dana untuk membelinya. Nah jadi itu mungkin salah satu alternatif solusi buat kalian yang mungkin takut gitu. Cuma kalau saya sendiri sih saya 90% cash saya udah ada di saham semua gitu. Jadi saya so far saya cukup yakin dengan saya investasikan. Jadi so far saya diemin aja sesuai dengan market mau naik mau turun. Selama saya ada pendapatan lebih ya saya coba investasikan ke saham. Dan menurut saya kalau kamu benar-benar sudah menganalisa perusahaan yang kamu beli, tentunya saya percaya banget kamu nanti akan menghasilkan return yang pelan-pelan akan lebih bagus. Dan jangan pernah berhenti belajar karena saya rasa semua dari kita bisa sampai hari ini yang returnnya konsisten itu semua gara-gara belajar terus, belajar dari kesalahan kita, belajar dari kesalahan orang lain gitu. Saya juga belajar, saya pernah ikut orang, loh kok orang ini tiba-tiba cut loss ya, padahal dia seorang investor gitu. Saya belajar, saya tanya kenapa sih kamu cut loss, dia kasih tahu saya gini gitu. Dan bahkan seorang investor juga mengikuti hal-hal yang mungkin tidak ikuti, misalkan saham digital, misalkan saham digital teman saya dia perhatikan. Contohnya misalkan saya ingat Arto kalau nggak 2021 atau 2020 ya naiknya.
Dan dia perhatikan kenapa sih saham Arto naik selain mungkin digoreng ya. Selain bank digital waktu itu lagi naik-naik daunnya. Cuman memang ada dari sisi fundamental ada nama corporate action. Waktu itu dia issue, habis itu diinvestasi sama Goto secara besar-besaran gitu kan. Nah ini yang menarik dari segi fundamental sebenarnya. Jadi dari sisi lain, jadi satu saham yang sama mungkin dilihat dari trader menarik, dilihat dari investor juga menarik gitu. Jadi bisa aja bersamaan. Dan misalkan Harum di tahun 2020 gitu ya misalkan, oh itu juga naik. Dari segi fundamental menarik juga, dari segi trader juga menarik karena mungkin udah breakout gitu. Jadi saham yang sama ya sudut pandang yang berbeda ya tetap aja bisa menghasilkan cuan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah di mau trading mau investasi gitu. Yang penting kalian tahu dan kalian tahu resikonya seperti apa. Kadang-kadang mungkin udah beli, oh perusahaannya kayak bagus misalkan. Biasanya kenapa saya nggak beli? Karena saya tahu harganya mahal gitu. Walaupun saya tahu perusahaannya bagus. Nah kadang-kadang orang terjerumus dengan perusahaan yang bagus, saya ambil aman gitu. Nah ini yang mungkin kalau saya mungkin kurang cenderung kurang suka seperti itu. Jadi saya lebih ambil yang perusahaannya yang bagus tapi harganya murah gitu. Dan ada ruang untuk grow-nya. Betul. Ada potensi pertumbuhan perusahaannya itu yang betul. Oke, Ko, thank you banget. Malam ini dapat banyak daging nih dari Ko Yusuf, khususnya sama-sama Pak William. Menilai sebuah perusahaan dilihat dari sisi pendapatan dan bagaimana bisa tetap mendapatkan pendapatan yang bagus perusahaan itu, dan juga menjawab pertanyaan topik pada malam hari ini, IHSG tren bullish atau cuma PHP. Menurut diskusi malam hari ini, jangka panjang IHSG seharusnya bullish, solid, kuat, dan bullish. Bahkan mungkin bisa mudah-mudahan ya terbaru gitu ya. Harapannya sih seperti IHSG sudah kembali bullish ya, otomatis partisipasi publiknya juga tinggi. Nah, oke, thank you banget. Jangan lupa teman-teman untuk follow dan subscribe YouTube Yusuf ya, di Yusuf Bicara Investasi, dan follow terus Instagram kami di bitrate_edition. Ya, Bitalk edisi tanggal 6 April 2023 sampai di sini dulu teman-teman. Thank you untuk partisipasinya. Khususnya terima kasih untuk Yusuf yang meluangkan waktu dan pengalamannya. Oke, kita berjumpa kembali di Bitalk selanjutnya. Thank you. Thank you William. Good night. Bye-bye. Bye.